Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fajriya Rasding dengan NIM 2305115011035. Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas mengenai penggunaan imbuhan di dan imbuhan ke sesuai dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Jadi dalam penggunaan imbuhan di dan ke memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penggunaan imbuhan di sesuai dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Jadi imbuhan di memiliki dua fungsi, yaitu sebagai prefiks dan juga sebagai preposisi. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah awalan atau satuan afiks yang melekat pada kata. Prefiks di berfungsi sebagai pembentuk kata kerja dan verba pasif. Yang kedua itu sebagai preposisi. Preposisi dikenal sebagai awalan atau kata depan. Dalam penggunaan imbuhan di sebagai preposisi berfungsi untuk menyatakan tempat. Jadi bentuk penggunaannya itu kata di dengan kata tempat itu dipisah. Yang kedua ada imbuhan ke. Imbuhan ke memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama kata depan ke yang berfungsi untuk menyatakan keterangan tujuan. Dalam penggunaannya imbuhan ke ini ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Yang kedua itu awalan ke yang berfungsi untuk membentuk kata benda, kata kerja, kata jumlah, dan juga kata sifat. Dalam penulisannya, imbuhan ke digabung dengan kata yang mengikutinya. Seperti contoh yang akan saya paparkan berikut ini. Nah, pada contoh pertama ini dapat kita lihat di yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tempat. Jadi, pada penggunaannya di sini dipisah dengan kata yang mengikutinya. Untuk contoh kedua ini sama seperti contoh yang pertama tadi, yaitu penggunaan di yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tempat. Nah, penggunaan di ini juga digunakan dalam bentuk di yang berpisah dengan kata yang mengikutinya. Pada contoh ketiga ini menjelaskan mengenai penggunaan ke yang berfungsi sebagai pembentuk kata nomina atau kata jumlah. Contohnya pada teks di bawah ini, yaitu keempatnya sontak kembali menatap kelompok cowok-cowok itu. Keempatnya. Nah, pada penggunaannya itu ke digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh keempat ini penjelasannya sama pada contoh ketiga, yaitu ke yang berfungsi untuk membentuk kata nomina atau kata jumlah. Nah, pada contoh terakhir ini adalah contoh penggunaan imbuhan ke yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Contohnya itu, remaja yang beranjak dewasa itu hanya mengingat berpindah jiwa ke tubuh anak kecil. Nah, pada penggunaannya ke ini dipisah dengan kata yang mengikutinya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penggunaan imbuhan di dan juga penggunaan imbuhan ke. Semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.